Di sini kami akan berbagi pengalaman cara mengatasi murai batu yang jinak, namun orientasinya nanti itu kegantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelo Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Adapun beberapa video tentang pengalaman rawatan murai batu bisa dilihat di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami kebetulan kami memiliki kawan, dan ternyata burung murai batunya itu ketika digantangkan itu sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi itu boleh dikatakan miyik gitu, seperti keinduknya mungkin. Nah kebetulan kawan kami bertanya, dan kami pun bertanya kepada kawan kami. Saya bertanya seperti ini, murai batunya itu jinak atau tidak? Nah ketika saya bertanya seperti itu, teman saya pribadi menjawab bahwasannya murai batunya itu jinak, namun karena memang kawan kami ingin murai batunya itu menorehkan prestasi, jadi murai batu jinak itu dia gantangkan, dan ternyata hasilnya itu ngelowo ataupun miyik. Ngelowo di sini bukan berarti biasanya kan burung murai batu ngelowo ataupun dalam bahasa kami pribadi lokal gitu ya, itu ngampret ya. Itu bukan karena memang dia tidak memiliki mental, bukan karena masalah itu. Biasanya murai batu yang kalah mental kan entah itu menjatuhkan bulu nantinya, ataupun justru malah nantinya istilahnya itu bisa jadi pendiamkah itu, ataupun memang ada pula yang ngampret ataupun ngelowo seperti itu. Namun permasalahannya di sini ya kawan kicau, murai batunya itu jinak, bahkan terlalu jinak. Jadi ketika digantangkan itu miyik. Nah, kami akan membahas murai batu yang istilahnya jinak itu penanganannya seperti apa. Jadi seperti ini ya kawan kicau. Ketika kita memiliki murai batu jinak, ya memang tidak dipungkiri ada kawan kicau yang memiliki murai batu jinak namun bisa menorehkan prestasi. Di sini kami akan berbagi pengalaman cara mengatasi murai batu yang jinak namun orientasinya nanti itu kegantangan. Jadi seperti ini. Sepengalaman kami ketika kami merawat murai batu itu diusahakan itu jangan sampai murai batunya itu jinak. Jadi istilah di sini itu getap ya. Jadi kalaupun jinlat ya, kalau bahasanya jinlat. Jadi jinak lalat gitu. Seperti itu ya kan gitu. Jadi boleh dikategorikan murai batunya itu giras. Jadi cara menangani murai batu jinak. Jadi seperti ini. Ketika kita memiliki murai batu jinak, setidaknya kita harus benar-benar satu dari segi cara memberikan pakan. Ketika kita pemberian pakan, diusahakan itu menggunakan cepuk. Jadi kita tidak langsung memberikannya dengan menggunakan tangan. Dimasukkan ke cepuk, lalu kita masukkan ke dalam sangkar yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya, kalau memang pemberian pakannya kita sudah menggunakan cepuk, terus kita masukkan ke dalam cepuk yang di dalam sangkar, dan jangan menggunakan tangan secara dilempar. Untuk selanjutnya itu dari segi penjemuran ya kawan kicau. Penjemuran murai batu yang jinak ataupun yang nantinya digantangkan, ketika digantangkan itu dia ngelowo ataupun miyik ya, itu dari porsi penjemuran kita bisa tambahkan. Dari porsi penjemuran kita bisa tambahkan, namun perlu diperhatikan ya kawan kicau, itu harus sesuai dengan kapasitas murai batu kita. Jadi walaupun penjemurannya kita tambahkan, jangan sampai penjemuran itu berlebihan. Apalagi murai batu kita sampai istilahnya loncat sana sini, gerubuk-gerubuk lah gitu. Istilahnya itu
terlalu kepanasan gitu. Jangan sampai terlalu panas yang berlebihan. Jadi diusahakan dari penjemuran itu disesuaikan dengan kapasitas murai batu kawan kicau semua. Selanjutnya, penanganan murai batu yang terlalu jinak, yang akibatnya itu nyiyik ataupun rawa di gantangan, itu kita bisa jauhkan dari keramaian ataupun istilahnya banyak orang lah gitu ya. Kita bisa jauhkan ataupun kita asingkan lah. Jangan terlalu dekat dengan keramaian. Begitu pula ketika kita pemberian pakan ya kan kicau, ini mohon maaf kembali ke pemberian pakan, itu jangan kita tongkrongin ataupun kita tungguin, itu jangan. Diusahakan setelah pemberian pakan sudahlah kita gantungan kembali, namun dijauhkan dari keramaian. Untuk selanjutnya, murai batu jinak juga bisa kita umbar. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Ketika murai batu kita jinak, ketika mau kita masukkan ke dalam umbaran, itu tentunya ditempatkan di tempat yang agak sedikit panas ataupun terkena matahari langsung lah ya. Namun jangan yang terlalu terik. Itu bisa kita umbar supaya murai batu kawan kicau semua ataupun murai batu kami pribadi, kalau memang ada yang jinak gitu ya istilahnya. Namun kami pribadi ketika memiliki murai batu itu tidak kami jinakkan. Jadi istilahnya tuh agak giras gitu ya. Istilahnya seperti itu ya kan kicau. Untuk selanjutnya, penanganan murai batu jinak dari segala sesuatunya jangan kita tungguin. Entah itu ketika pemberian pakan kita tongkrongin, itu jangan. Ketika pengumbaran juga jangan kita tungguin ataupun kita menggunakan alat yang sekiranya murai batu itu justru malah menyerang. Ada kan mungkin beberapa kawan kicau yang ketika murai batunya itu diumbar, istilahnya kita menggunakan benda ataupun kayu untuk murai batu itu bisa terbang ke sana kemari. Nah, itu jangan dilakukan. Karena ketika dilakukan, murai batu jinak biasanya itu ya kan kicau akan menyerang benda apa yang kita pegang. Itu akan selalu seperti itu ketika murai batu jinak. Semoga apa yang istilahnya kami berikan suatu pengalaman bisa bermanfaat bagi kawan kicau semua. Tentunya di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.